Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita akan mengkaji kitab Asharatu Asbab lil Wiqayati min as-Sihri wal 'Ain. Kita masuk ke pembahasan berikutnya terkait beberapa permasalahan seputar ain dan sihir. ما الراجح في حكم القراءة على الماء وشربه للتخلص من العين أو السحر? Bagaimana pendapat para ulama yang rajih, yang lebih kuat terkait hukum membaca bacaan Al-Quran misalkan, atau dari doa-doa yang disyariatkan berupa doa memohon kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibacakan dan ditiupkan kepada air minum dengan tujuan mengharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita atau seseorang terbebas dari penyakit sihir dan ain. Bagaimana hukumnya? Ada perbedaan pendapat para ulama terkait hal ini. Di antara para ulama ada yang melarang, di antara para ulama ada yang membolehkan. Terkait apa yang dikuatkan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr di sini, beliau mengatakan al-jawab al-qira'atu fil ma'i wa syurbihi la ba'sa bihi. Membaca Al-Quran atau doa-doa yang disunnahkan untuk kesembuhan dibaca kemudian ditiupkan kepada air minum, ini hukumnya la ba'sa bihi, tidak mengapa, boleh. Wa qad thabata hadzal fi'lu 'an ba'd as-salaf. Praktek yang seperti ini dilakukan oleh sebagian salaf. Walakin al-aula, namun yang lebih utama adalah an takuna al-qira'atu wan nafthu 'ala al-musabi mubasharatan. Yang paling utama adalah membacakan ruqyah, ayat-ayat ruqyah atau doa-doa atau zikir-zikir ruqyah, dan meniupkannya kepada orang yang tertimpa sakit secara langsung. Ya, jadi tidak melalui perantara air gitu. Kama thabatat bidzalika sunnatu fi 'adadin min al-ahadits an-nabawiyyah. Sebagaimana yang demikian ini disebutkan dalam beberapa hadis Nabi. Wal aula aidan an yarqiya al-musab nafsahu. Dan yang lebih utama juga adalah seseorang yang sakit dia meruqyah dirinya, ya, membaca ayat-ayat ruqyah untuk dirinya. Wa yalja'a ila Allah, dan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya kembali dengan bertaubat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memelas, memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yuqbila 'alaihi mubasharatan, dan dia mendekat kepada Allah secara langsung, memohon kepada Allah secara langsung, ya, tanpa melalui perantara-perantara seseorang, misalkan perantara seorang ustadz yang dia minta untuk membacakan ayat ruqyah kepada segelas air kemudian dia minum, ya. Yang terbaik adalah dia sendiri secara langsung membaca, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ya'mala bima dzakarahu al-Imam Ibnu Qayyim min asbabin mubarakatin. Dan dia sendiri berupaya untuk mengamalkan apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, untuk mewujudkan sebab-sebab yang penuh dengan keberkahan, yang dengan itu, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan terbebas dari penyakit ain atau penyakit sihir yang menimpanya. Wa alla yatlub al-qira'ata min ghairihi, dan yang lebih utama adalah dia tidak meminta untuk dibacakan ayat ruqyah dari orang lain, tidak minta diruqyah, dia sendiri yang meruqyah dirinya sendiri. Ini yang lebih utama. Fa inna dhahabahu li ghairihi yaqdahu fi kamalit tawakkul. Karena jika dia pergi kepada orang lain yang dianggap alim, lebih saleh, misalkan seorang ustadz atau kiai misalkan, dia pergi kemudian meminta untuk diruqyah, maka ini sejatinya sedikit mencoreng kesempurnaan tawakal dia. Wa huwa khilaful aula, dan yang demikian ini tidak lebih baik daripada jika dia membaca ayat Al-Quran kemudian berdoa sendiri, meruqyah dirinya sendiri.
Ini lebih utama. Wallahu a'lam. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang lebih tahu. Intinya kalau berbicara terkait hukum boleh tidaknya ya membaca ayat-ayat ruqyah kemudian meniupkannya kepada ke air, segelas air, kemudian air itu digunakan untuk berobat oleh orang lain, secara hukum ini boleh. Namun Syekh mengarahkan kepada amalan yang lebih utama, yaitu agar orang yang tertimpa sakit tersebut dia sendiri meruqyah dirinya sendiri dengan membaca ayat-ayat Al-Quran atau zikir pagi petang atau doa-doa yang disunnahkan. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan memberikan kita tambahan taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.